Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya panggilannya Didit, Gus. Inji. Alhamdulillah sampai tempat jenengan di Mojokerto, dan saya udah ngikutin jenengan alhamdulillah berapa tahun ini. Tapi dari kajian-kajiannya ya Gus. Saking pundi? Purbalingga. Purbalingga. Nah ini ada yang mau saya tanyakan ya, karena kemarin saya juga nggak tahu, cepatnya melong sama temen saya bahasanya cerita sering maksiat gitu loh. Maksiat secara dohir. Iya. Nah terus itu kira-kira gimana? Terus saya jawabnya ya kalau kamu sih senang maksiat ya cobalah latih bisa sambung rasa sama Gusti Allah. Nggih. Nah terus kalau kita maksiat, saya juga sering maksiat. Nggih. Tapi bentuknya beda-beda gitu loh. Nggih. Banyak yang mungkin tidak hak saya lihat, tapi saya coba melatih sambung rasa dengan Gusti Allah. Terus terang saya juga bukan orang pondokan, ngajinya saya tuh seringnya ke tempat karaoke, terus kemudian ke kuburan, terus ke terminal, rumah sakit, gitu loh Gus. Nah, itu kira-kira pripun gitu loh Gus. Ngaten nggih. Nggih. Karena kebetulan nih yang coba saya kaitkan, karena bagaimanapun alam jagat ini buat saya Quran. Nah cuman saya harus konsultasi karena saya bukan jebolan pondok. Dari kajian yang tersirat ini bisa, maksudnya dengan Quran yang tertulis itu bisa matching gitu loh Gus. Kesimpulannya dia itu berdakwah di tengah-tengah karaoke gitu. Enggak ya, bukan berdakwah Gus, cuman saya cuma senang maksiat Mas gitu. Oh, seneng maksiat. Cuman saya sampaikan ya, kalau itu baik buat jenengan, coba bisa nggak sambung rasa dengan Gusti Allah. Ngeten nggih. Saya cuman masih masukan seperti itu Gus. Nggih. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu, tolong sampean resapi ati sampean yakin apa mboten? Perkara pergerakan af'al yang ada di masjid, apakah itu baca Quran, apakah itu iktikaf, apakah itu istighosah, apakah itu sholat, apakah itu membaca kalimah-kalimah Asmaul Husna, percaya mboten sampean nang mriku niku yang berperan berangkati kabeh sangka Allah. Percaya nggih? Oke. Satu. Di Purwokerto lokalisasi ki namanya apa? Ada ya? Namanya Cadar. Gang Sadar. Gang Sadar. Ya, oke. Percaya enggak dalam hati panjenengan yang paling dalam, tanpa digerakkan Allah dan peran Allah di situ itu bisa terjadi? Artinya percaya enggak itu pun dari Allah? Oke. Khairihi wa syarrihi minallah. Apa yang kau anggap baik, yang kau anggap maksiat, taat maksiat, ikut dari Allah. Kalau hati sampean wis yakin teng mriku, berarti itulah awal keihsanan iman jenengan iku akan terbentuk. Nyun sewu, tentang maksiat itu ada dua. Ada maksiat yang bersifatkan jasad, ada maksiat yang bersifatkan hati. Ya, Allah dawuh dalam satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna
illa wa antum muslimun. Kuwi sing dipanggil, sing dihai, yang dipanggil, yang diceluk itu iman, orang yang beriman. Bukan ya ayuhan nas, bukan ya ayuhal muslimun, bukan ya ayuhalladzina amanu. Kuwi nek takwa ojo jasad tok, takwamu ya kudu sak jerone. Mangkane bahasane tidak hanya ittaqullah tok, ditambah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Artine takwa iku jabaran dari meninggalkan larangan dan menjalankan perintah Allah. Secara jasad itu ditoto ning hukum syariat. Secara hati atau roh meninggalkan larangan dan menjalankan perintah berbentuk apa? Ani budullaha, arahno atimu menyang Allah, wastanibut tauhuta, dan jauhkan hatimu dari tauhid utawa berhala utawa kesenangan dunia. Iki adalah takwa, karakter takwa, perintah dan larangan Allah. Jadi hati dilarang untuk berkasih mesra menghadap terhadap selain Allah yang disebut kesenangan dunia. Allah memerintahkan hati selalu suhud, madep, bersaksi hanya terhadap Allah. Iki perintah. Lah sekarang dari temannya tadi senang bermaksiat secara fisik. Lah ngeten ta? Lah bagaimana ini nyun sewu? Panjenengan nek ndandani fisik tok tidak bisa disebut taubatan nasuha, tidak bisa. Tidak bisa. Paling sampean mungkin nek bar yo getun, nanti kalau sudah ada kesempatan lagi pengen melakukan itu manusia. Habis melakukan hati koyo getun Pak, kecewa. Tapi nanti ada kesempatan lagi, nafsu mendorong untuk melakukan kembali, itu yang pasti. Mana disebut taubatan nasuha? Taubatan nasuha itu tidak melakukan akan kesalahan kembali. Cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali. Tak ngeten nggih? Hanya itu. Tetapi nek sampean iki dandani lakune ati, maka dengan sendirinya maksiat secara fisik akan punah. Sungguh ini. Sampai nanti hati akan disibukkan berzikir pada Allah, akhirnya nafsu tidak ada celah untuk masuk. Coba nek gak percaya, umpama sik mlebu nang karaoke gak ngefek masih ketemu dengkul mulus, gak ngefek, paling alhamdulillah rezeki. Ngapunten nggih. Jadi dandani dulu lakunya hati dengan berzikir. Aku yakin lakunya roh kalau sudah kedandan dengan sendirinya jasad iki kedandan. Sebab prajurit iku opo jare panglima. Panglima nyuruh ngetan, menyuruh ke barat. Apapun alasannya prajurit, kita harus siap. Jangan nih, siap. Kados derek-derek sing wonten Banser. Kula dhisik nate derek tahun 80 kalau nggak salah teng Banser. Apapun risikonya siap. Dohir wa batinan. Padahal yo ninggalno anak ning omah, ninggalno bojo. Ora dibayar wisan, ngono kok yo gelem.
iku berangkatnya gak ikhlas ridho, aku yakin gak akan budal. Nggih mboten? Mergae karena saya pernah ngalami sendiri tahun 80 Pak, zaman sik dorenge ijo dhisik, pernah saya rambut ya sik dawa, nanti dawa lho, saniki berhubung tahu gendeng dipotong ngoten. Seperti itu. Artinya kalau roh ini sudah tertata bagus di mata Allah, aku yakin dengan sendirinya jasad itu mengikuti. Nek sampean tetap bangun jasad tok, roh gak diperhatikan, aku yakin ini tobat lombok, tobat tomat, budal tobat mulih kumat, wis ngoten mawon. Iku aku yakin seperti itu. Padahal kola dawuh sapa WR Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Jiwa dulu. Rasulullah dawuh, innama bu'itsu liutammimma makarimal akhlak. Aku tidak akan diutus Allah ke bumi ini hanya satu, kecuali menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak itu wonten kalih, istimaiyah ambe ilahiyah. Istimaiyah akhlak jasad iki ing ngersane Allah lewat hukum syariat, akhlak ilahiyah roh iki hukum hakikat nuju makrifat Allah. Ini yang jarang dipaham. Ilahiyah kedandan, aku yakin istimaiyah akhlak iki akan kedandan juga. Jadi sampean jawab baik, kudu benahi jiwa terlebih dahulu. Jelas nggih?